Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Arusan dengan NIM 230307054 dari jurusan Tadis Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang psikologi pendidikan. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah metode kontribusi psikologi pendidikan. Metode kontribusi psikologi pendidikan meliputi berbagai cara yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, sistem evaluasi, dan sistem pembelajaran. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan dari metode tersebut. Perkembangan kurikulum kajian psikologi pendidikan memperhatikan keunikan individu seperti tingkat kecerdasan, tingkat kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, dan karakteristik lainnya untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Metode yang kedua ada sistem evaluasi penilaian pendidikan. Sistem evaluasi penilaian pendidikan memahami perkembangan perilaku yang diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan. Metode yang ketiga adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, demonstrasi, dan pembelajaran tugas dipenuhi oleh psikologi pendidikan. Belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi. Belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi melibatkan berbagai teori dan konsep yang mempengaruhi proses belajar dan mengajar dalam pembelajaran. Jadi berikut ini adalah aspek-aspek yang terkait dengan belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi. Pertama ada teori belajar. Teori belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pembiasan klasik. Pembiasan klasik ini berfokus pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan pengulangan. Pembiasaan klasik dan mempengaruhi perilaku melalui asosiasi antara stimulus dan tanggapan. Yang ketiga ada humanistik. Teori ini berfokus pada aspek psikologis dan emosional dalam proses belajar. Humanistik ini mempengaruhi perilaku melalui motivasi keaktifan dan keterlibatan langsung. Dan yang terakhir adalah kognitif. Teori kognitif ini berfokus pada proses berpikir dan pengelolaan informasi dalam belajar. Proses belajar kognitif mempengaruhi perilaku melalui pengelolaan informasi dan penggunaan strategi belajar. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah bidang yang luas dengan berbagai pendekatan dan konsep. Namun secara umum, teori-teori pembelajaran mencoba menjelaskan tentang bagaimana orang belajar dan proses yang terjadi dalam diri individu ketika mereka memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru. Kita masuk pada materi keempat, yaitu perbedaan gaya belajar. Perbedaan gaya belajar mengacu pada preferensi individu dalam menyerapi, memproses, dan mengingat informasi. Macam-macam gaya belajar terbagi menjadi 4, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, dan multisensori. Gaya belajar visual itu merupakan gaya belajar dengan penglihatan, auditory dengan pendengaran, dan kinestetik dengan praktik bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak seperti faktor keluarga. Faktor keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar pada perilaku anak, dan kondisi lingkungan keluarga yang negatif juga dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi perilaku anak. Kondisi lingkungan yang negatif dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak seperti gangguan perilaku yang menentang dan disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Yang ketiga ada faktor genetik. Faktor genetik juga mempengaruhi perilaku anak. Temperamen yang keras dapat disebabkan oleh faktor genetik dan dapat menjadi pemicu gangguan perilaku pada anak.
Faktor yang keempat ada faktor pendidikan. Kondisi pendidikan yang tidak harmonis juga dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak, seperti gangguan kepribadian antisosial yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu dalam lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir ada faktor psikologis. Faktor psikologis seperti pencarian identitas, trauma, dan tekanan fisik juga mempengaruhi perilaku anak. Dan kondisi psikologis ibu, tekanan fisik, dan trauma juga dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Dan materi terakhir yang akan saya bahas yaitu perspektif transfer pembelajaran. Transfer pembelajaran dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu transfer positif, transfer negatif, dan transfer vertikal, dan transfer lateral. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keempat transfer tersebut. Yang pertama ada transfer positif. Transfer positif adalah hasil belajar yang dipindahkan memiliki akibat yang positif terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang kedua ada transfer negatif. Terjadi ketika hasil belajar yang dipindahkan memiliki akibat negatif terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Dan ketiga ada transfer vertikal. Ketika hasil belajar yang dipindahkan berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Dan terakhir ada transfer lateral. Ketika hasil belajar yang dipindahkan digunakan dalam situasi yang sama rumitnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.